membaca Al-Quran menetap di masjid mondar mandir di masjid puasa bercerai kemudian apa, maaf bahasanya ini, bersetubuh, kemudian wudhu atau mandi dengan niat bersuci, dengan niat bersuci. Ada beberapa hal yang mana apabila wanita mengalami haid ini diharamkan bagi wanita ini, yaitu yang pertama adalah melakukan ibadah sholat. Ini sudah jelas, seorang wanita ketika lagi haid atau nifas ini nggak boleh melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua apa, tawaf. Kalau kita haji ketika haid, maka orang wanita kalau mau haji atau umroh biasanya dia disuntik apa tahunnya untuk menunda haid. Kan ada itu yang suntikan buat menunda haid, nggak tahu nama suntikannya apa. Maka ketika lagi di sana dia nggak kena menstruasi. Kemudian apa, menyentuh Al-Quran, cuma nyentuh doang, terus membawa, apalagi membawa, kemudian membaca, mulutnya membaca Al-Quran, menetap di masjid, duduk di masjid, mondar mandir, riwa-riwi di dalam masjid, kemudian puasa, bercerai, bersetubuh, bersenang-senang antara pusat dan apa? Pusat dan lutut atau bersetubuh, terus wudhu atau mandi dengan niat bersuci. Nah, pembahasannya akan kita bahas satu persatu. Wanita haid atau nifas diharamkan untuk melakukan sholat, walaupun sholat sunnah, sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, ini nggak boleh dilakukan wanita yang lagi haid. Ada sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Yaitu ketika seseorang membaca surat sajdah. Ada surat namanya surat ayat sajdah. Wasjud, waqtarib ataupun lain sebagainya. Kita disunahkan untuk apa? Melaksanakan sujud tilawah. Dengan cara apa? Kita berdiri dengan posisi apa? Kita wudhu bersuci, menghadap kiblat. Niat sujud tilawah sunnah lillahi ta'ala, Allahu Akbar, langsung sujud, baca tasbih, duduk, baru kita salam. Bukan langsung nonton. Demikian apa? Sujud syukur. Ini diharamkan bagi orang haid. Gimana sujud syukur? Ya demikian pula dalam kondisi suci juga. Nggak boleh sujud syukur dalam kondisi masih hadas kecil ataupun hadas besar. Harus apa? Kondisinya suci, wudhu, ya udah punya wudhu, kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian takbiratul ihram dengan niat sujud syukur sunnah lillahi ta'ala, Allahu Akbar, langsung sujud, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian apa, dia duduk, sujud lagi 2 kali, duduk lagi berapa, salam kanan, salam sujud. Jadi bukan kalau orang sujud syukur dapat rumah kayak apa. Seringnya kalau kita ngeliat RCTI ada rumah kaget apa bedah rumah. Rumah bedah. Uang kaget ada bedah rumah, langsung sujudnya bluk. Nah, ini langsung sujud aja nggak wudhu, nggak apa megang suaminya, habis megang orang lain, langsung
Sujud ini nggak boleh. Ada pemain bola ngegulin gol langsung ke pojok gawang, sujud pakai celana pokek. Apa celananya celana pendek di atas, itu ini nggak boleh, ini haram malah justru. Itu ada tata caranya. Nah, wanita yang lagi haid juga apa? Haram melakukan sholat dan yang seirama dengan sholat. Sujud ya iramanya dengan sholat jenazah ya sama aja, walaupun nggak ada rukuk dan sujudnya. Sholat jenazah kan nggak ada rukuk dan sujudnya, nggak ada tahiyat akhirnya. Nah, ada beberapa permasalahan di sini. Permasalahan pertama, hilangnya penghalang zawalul mani. Apabila seorang wanita suci dari haid sebelum keluar waktu sholat dengan kadar waktu yang cukup untuk melakukan takbiratul ihram atau lebih, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut. Ini kita dihapus biasa saja satu-satu nanti kita bahas. Pertama adalah apa? Sholat. Ini yang perlu wanti-wanti buat wanita. Pertama adalah apa? Sholat. Wanita sholat ini haram. Tapi ketika apa? Dia berhenti haid pada jam 6 kurang 2 menit. Jam 6 sore kurang 2 menit. Umpama maghrib itu jam 6, Bu. Umpama maghrib jam 6. Lah dia jam 6 kurang 2 menit suci. Maka wajib bagaimana dia? Sholat asar atau enggak sholat asar? Ini jam 6 maghrib. Jam 6 kurang 2 menit berhenti. Berarti masih ada waktu asar enggak, Bu? Masih ada waktu asar. Buat baca takbiratul ihram cukup enggak ini? Mengucapkan Allahu Akbar. Masih. Maka apa? Wajib mengqadha asarnya. Dia apa? Tetap nggak boleh langsung sholat, nggak boleh langsung wudu. Dia mandi dulu apa? Kemudian ada mengqadha sholat asarnya. Dengan 2 syarat. Yang berapa? Bebas dari penghalang di dalam kadar waktu yang cukup untuk bersuci dan melakukan syarat-syarat sholat lainnya. Bebas dari penghalang di dalam kadar waktu yang cukup untuk melakukan sholat yang seringkas mungkin. Ya apa? Jadi dia wajib mengqadha sholat asarnya. Karena apa? 2 menit ini kalau buat mandi, wudhu dan lain sebagainya cukup nggak, Bu? Mandi janabah. Ini 2 menit kira-kira cukup nggak? Lepas pakaiannya, terus apalagi sampoan dan lain sebagainya, pakai lagi apa? Ini 2 menit udah mepet banget. Maka otomatis waktu asarnya dia ketinggalan. Maka tetap apa? Wajib mengqadha waktu. Kan sedikit deh. Iya, tapi masih ada waktu asar di situ ketika suci. Nah, cuman asar kah atau sama zuhur kah? Maka apa? Asar dan zuhur wajib diqadha. Kenapa? Asar sama zuhur bisa dikumpulin nggak, Bu? Bisa. Sholatnya. Asar sama zuhur bisa dijamak nggak? Bisa. Bisa. Jamak takhir, jamak takdim, jamak qasar, lain-lain sebagainya. Ini kan boleh. Maka apa? Wajib mengqadha sholat asar, juga wajib mengqadha sholat zuhur. Nggak cuma asarnya doang, zuhurnya pun juga wajib. Kapan? Ya nanti kalau udah suci dan apa? Udah sholat maghrib di sini. Mau sholat maghrib dulu apa asar dulu atau ini dulu? Lihat waktunya, Bu. Kalau waktunya itu panjang, ya kita sholat zuhur sama asar dulu. Tapi kalau waktunya pendek, sebentar lagi isya. Mandi-mandinya kadang-kadang kalau perempuan itu adanya setengah jam, ada yang mandi
lama. Ada yang mandinya cepat. Ya laki-laki juga ada yang setengah jam mandi biar nggak tahu ngapain. Ada yang lama, ada yang cepat, tergantung orangnya. Nah ini mandi lama-lama sampai apa? Waktu maghrib mau habis. Mana dulu? Apa qadha dulu atau maghrib dulu? Maka apa? Sholat maghrib dulu. Setelah maghrib selesai, baru mengqadha zuhur, baru asar. Tapi kalau waktu maghribnya luas, maka apa? Sholat dulu, sholat zuhur sama asar dulu, baru maghrib. Sebelum keluar waktu asar ya, tadi kan dua. Sebelum keluar waktu asar. Sebelum keluar waktu asar, maka ia wajib untuk melakukan sholat asar dan zuhur. Itu udah kita bahas. Jika memenuhi syarat-syarat di atas, karena 5 menit adalah waktu yang cukup untuk bersuci dan melakukan sholat zuhur dan asar. Mandi itu aslinya apa? Sebentar doang. Mandi junub itu, janabah itu enggak harus sampoan, Bu. Enggak harus pakai sabun, enggak harus isik-isik dan lain. Yang penting apa? Badan terkena air cukup. Nah terkena air itu sebenarnya apa? Sebentar nggak? 1 menit. Cuman kan kita biasa pakai sabun, biasa pakai sampo nggak enak. Biasanya apa nggak enak kalau nggak pakai sabun kayak lengket, kayak macam-macam deh gitu. Nah ini apa? Pakai sabun, pakai apa? Pakai sampo, pakai maka apa? Keluar tetap wajib mengqadha zuhur dan asar. Ada lagi kasus yang kedua, seorang wanita suci dari haid 5 menit sebelum maghrib. Kemudian belum sempat mandi, dia pingsan selama 15 menit. Selesai haid baru pingsan. Otomatis bangunnya ketika maghrib. Tetap bagaimana? Ya tetap wajib sholat maghrib, wajib, mengqadhanya pun tetap wajib. Walaupun pingsan, dia nggak ada waktu. Walaupun pingsan tadi, tetap wajib untuk mengqadha. Kemudian seorang wanita mengalami haid, kasus lagi. Wanita mengalami haid ketika waktu asar. Gini aja, mengalami haid jam 3 lebih 5 menit. Asar jam 3 umpama. Jam 3 lebih 5 menit dia mengalami haid. Sementara dia belum sempat sholat asar. Maka bagaimana? Sholat asarnya wajib diqadha nanti. Kapan? Kalau udah suci. Kok diqadha, Beb? Dia ada kesempatan sholat, kenapa nggak sholat? Maka di sini ada apa? Himbauan dari Nabi, sholat itu apa? Tepat waktu. Takutnya kayak tadi. Oh, jam 3:30 keluar haid. Otomatis dia punya utang nggak nih? Punya utang. Maka apa? Tepat waktu. Azan, selesai azan kita langsung wudu, sholat. Baru apa? Selesai haid enak. Kita nggak harus qadha. Tapi kalau sama tadi, entar-entaran lah ada apa namanya, ada kerjaan, ada apa-apa, nonton TV dan lain sebagainya, sampai 3:30 kita haid, maka apa? Wajib mengqadha asarnya. Demikian juga apa? Seandainya wanita itu haid di waktu zuhur, jam 12:30 siang haid, maka wajib mengqadha apa? Zuhur dan asarnya. Jadi ada 2 ya, Bu. Ini masalah pertama adalah apa? Yang pertama, keluar haid. Keluar haid. Wanita mengalami haid ini jam 12:30 siang. Sementara dia belum sholat zuhur. Maka wajib apa? Zuhurnya diqadha, asar pun diqadha.
dikodok. Kenapa? Asar sama zuhur bisa gabung. Wanita keluar haid jam di waktu asar jam 3:30, berarti dia udah sholat zuhur belum, Bu? Berarti udah sholat zuhur, tapi belum sholat asar. Cukup wajib mengqadha apa? Asarnya aja. Maghrib diqadha enggak? Enggak. Ini maghrib. Maghrib sama asar itu bisa gabung nggak, Bu? Enggak. Ada jamak maghrib sama asar? Enggak ada. Jamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Yang bisa waktu dikumpulin itu ada jamak itu apa? Zuhur sama asar digabungin, maghrib sama isya bisa digabungin. Tapi kalau maghrib sama asar ini nggak bisa digabungin. Jadi sama haidnya jam 6:30 malam, maka wajib mengqadha maghrib dan isya. Haidnya jam 8 malam, cuman mengqadha isyanya. Haidnya jam 5 sore, jam 5 pagi. Jam 5 pagi kan sekarang subuh agak kesini agak apa namanya? Jam 4:30 lewat lah. Dia apa jam 5 sholat, belum sholat subuh, belum sempat sholat subuh, maka cuman wajib mengqadha subuh. Haidnya jam 12 kurang 5 menit. Udah masuk zuhur belum, Bu? Udah. Sama jam 12 zuhurnya. Kita bicara seumpama jam 12 itu zuhur. Kurang 5 menit dia haid. Berarti haidnya itu telah masuk zuhur apa belum, Bu? Belum. Belum. Maka nggak ada sholat yang diqadha. Kalau sholat haidnya itu jam 12 kurang 5 menit. Kenapa? Belum masuk waktu sholat. Ini masalah keluar haidnya. Sekarang berhenti haid. Berhenti haid pun kayak tadi. Berhentinya umpama jam 12 lebih atau apa? Jam 3 kurang 5 menit. Jam 3 kurang, berarti masih waktu zuhur nggak, Bu? Masih waktu. Maka zuhurnya wajib diqadha. Asarnya, kalau asar kan nggak qadha. Karena bukan nggak dikehilangan asarnya, dia masih tetap waktu asar. Berhenti haid jam 6 kurang 5 menit. Masih waktu asar nggak, Bu? Masih. Asarnya masih. Maka wajib mengqadha apa? Zuhur dan asar. Berhenti haid jam 7 kurang 5 menit. Masih maghrib, Bang. Maka cukup mengqadha maghribnya saja. Enggak mengqadha asar, enggak. Cuman maghribnya. Berhenti haid jam 8 malam. Maka apa? Maghribnya diqadha. Berhenti haid jam 4:30 kurang 5 menit. Berarti masih waktu isya enggak nih? Sama subuhnya jam 4:30. Kurang 5 menit masih waktu isya. Maka mengqadha apa? Maghrib dan isya. Berhenti haid jam 6:30. Berhenti haid jam 6:30 pagi. Masih waktu subuh enggak, Bu? Enggak. 6:30. Lewat. Oh, udah matahari udah. Panas aja udah enak buat jemur, udah sehat ya. Apa? Nggak ada waktu yang diqadha. Kenapa? Berhenti haidnya itu bukan di waktu ini haid. Jadi apa? Ini perlu diperhatiin. Seorang wanita haid berhentinya kapan? Keluarnya kapan? Ini harus diperhatikan. Ini masalah sholat. Kemudian yang kedua adalah apa? Haram bagi wanita untuk melakukan apa? Tawaf. Tawaf itu ngiterin Ka'bah. Muterin Ka'bah itu bahasa Arab itu namanya tawaf. Bahasa aslinya muterin, keliling-kelilingin Ka'bah. Ini apa? Haram bagi wanita yang mengalami haid. Maka kadang-kadang ada wanita kasihan selama pergi haji ditunggu-tunggu, ketika mau haji mengalami haid. Di sana cuman ngeliatin aja. Tapi apa? Maka di Indonesia itu ada
sistem disuntik apa-apa sehingga apa headnya itu di Tunda. waktunya ini nggak ditentukan, apa? Nggak tahu nama suntikannya apa. Cuman untuk tadi doang menghindari suntikan doang. Jadi bagi yang mau suntik tadi. Untuk Al-Quran kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas Besar. Nah sekarang HP kita ada Al-Qur'annya nggak Bu? Ada HP di bawah. Ini HP nih. HP kita ini ada Al-Qur'annya nggak Bu? Kadang-kadang. Nah ketika kita head, megang HP nggak? Boleh nggak ini? Umpama ini HP. Kita dalam keadaan head atau dalam keadaan tidak dalam laki-laki dalam keadaan junub, perempuan dalam keadaan hadas besar. Nah megang HP ini dosa apa enggak kira-kira? Enggak. Soalnya kan yang penting jangan diituin HP, apa yang namanya Al-Qur'annya ya. Nah, maka Kan ini beda sih, tapi ada kan beda apa? HP, bukan Al-Qur'an. Ada beberapa ininya. Kalau aplikasinya dibuka haram. Karena niatnya udah bawa Al-Qur'an. Tapi kalau aplikasinya tidak dibuka, tahu aplikasi ya? Aplikasinya nggak dibuka, tetap dalam posisi ini, kita niatnya bawa Al-Qur'an apa membawa HP? Al-Qur'an. Kan aplikasi dibuka, kan ada Ya, seandainya aplikasinya tidak dibuka, kita niatnya apa? Bawa HP apa bawa Quran? Bawa HP. Maka boleh. Al-Quran ada di dalam tas. Ini tas. Ini kita ada Al-Qurannya. Nah kita niatnya bawa tas apa bawa Quran? Bawa tas. Maka apa? Nggak apa-apa bawanya. Asalkan niatnya bawa, Tas. nggak diniatin bawa Al-Quran. Iya. Kalau niatnya bawa Al-Quran, ini yang bermasalah. Kayak mindahin lemari, lemarinya ada Al-Quran. Kita niatnya mindahin lemarinya apa mindahin Qurannya? Lemari. Nah, ini nggak apa-apa. Kenapa? Niatnya bukan Al-Quran. Nah, ini ada tabel di sini. Ini ada tabelnya gini. Niat membawa. Kita niatnya apa? Membawa benda saja. Membawa benda. Kayak tadi HP, saya niatnya bawanya HP-nya, nggak niat bawa Qurannya. Maka hukumnya apa? Di sini boleh. Nggak haram. Membawa niatnya cuma bawa HP. Al-Quran ya udah akan ada di dalamnya, enggak kan ini HP yang saya bawa bukan Al-Quran, maka boleh nggak haram. Yang kedua niatnya bawa Al-Quran doang, maka apa? Haram. Al-Quran yang bukunya kita sengaja niat bawa itu udah haram karena apa? Udah jelas itu Quran. Tapi kalau HP kan nggak jelas. Apa aja ada di situ. Niat membawa apa? Benda dan Al-Quran. Dan Al-Quran. Ini apa? Boleh. Ayat tas, di dalamnya ada benda-benda kita, buku-buku kita dan lain sebagainya. Kita bawa tasnya. Saya nggak wudhu. Gimana? Nggak masalah, boleh.
Dalam keadaan haid nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Ada niat bawa bendanya juga. Kayak apa? Buku Yasin. Yasin itu kan ada apa? Ada bacaan yang lain. Kita niat bawa Yasinnya apa niat bawa bukan Yasinnya? Yasin. Kalau niatnya cuma baca apa bawa Yasinnya nggak boleh. Kenapa? Karena niatnya bawa Yasin. Yasin itu termasuk Al-Quran. Tapi kalau niatnya apa? Bawa buku zikir, kan ada majmuat, ada buku namanya majmuat, kumpulan doa-doa. Di dalam ada Yasin, Waqiah, ada juga Wirdul Latif, Wirdul apa macam-macam, Sakran dan lain sebagainya. Kita niatnya apa? Bawa buku wirid. Kan ada tuh buku-buku Majmu' Syarif ataupun lain sebagainya. Nah, kita niatnya bawanya apa? Bukan bawa niat Al-Qur'annya doang, tapi niat dua-duanya. Ya ada Al-Qur'an dan bendanya, maka boleh. Enggak niat apa-apa, enggak tahu Quran apa, asal bawa aja. Maka apa? Ini diperbolehkan. Kalau tidak ada niat, tiada niat bawa apa-apa, tidak niat, ini boleh. So, rapi-rapi kita nggak ada niat asal apa naruh karena kerak buku kita. Kadang-kadang kita ngerapin nggak ada niatan bawa Al-Quran, nggak Al-Quran. Ya apa? Nggak apa-apa, boleh. Ini kan tadi niatnya kita bagaimana? Niat bawa benda, cuman Al-Qurannya doang, benda sama Al-Quran, atau nggak ada niat kayak kita bersin-bersin tanpa sengaja kita megang Al-Quran. Kalau kita lihat ada tafsir, itu ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, ada Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kita bawanya niat bawa kitab tafsir, bukan bawa Al-Quran. Ini nggak apa-apa. Yang ketiga, yang selanjutnya apa? Menetap di masjid, duduk di masjid. Wanita haid diharamkan untuk duduk atau menetap di masjid berdasarkan hadis inilah uhilul masjid li haidin wala li junub. Saya mengharamkan masjid itu untuk orang yang haid dan juga bagi orang yang junub laki-laki. Haid bagi wanita atau kan junub mau laki-laki atau perempuan. Ini haram untuk duduk di masjid. Begitu juga apa? Mondar-mandir. Karena yang namanya mondar-mandir ini sama dengan menetap. Kalau dihitung apa waktunya sama. Kalau niatnya untuk ngaji gimana? Lihat ngajinya itu wajib atau enggak, masih bisa di hari yang lain atau enggak bisa di hari lain. Karena haid itu paling apa? Ngelewatin satu Jumat doang, sekali doang. Minggu depan masih bisa ngaji. Tapi kalau udah urgent, ya udah kita memang harus. Tapi sama bisa minggu depan bisa, ya udah minggu depan. Jangan apa? Duduk-duduk di masjid, haram. Membaca Al-Quran dengan niat ngaji. Ibu sama apa? Wirid ataupun ini baca Al-Fatihah nggak Bu? Lagi haid nih, tapi baca Yasin, apa baca tahlil, ada Al-Fatihahnya nggak Bu? Ada. Sama apa nimbrung nih ada pengajian. Oh ibu-ibu lagi haid, Al-Fatihah, ikut baca Al-Fatihahnya nggak itu? Ya. Kalau ikut membaca Al-Fatihahnya berarti dia dengan niat membaca surat Al-Quran haram. Tapi kalau niatnya itu enggak membaca Al-Quran, tapi niat itu wirid, ini diperbolehkan. Maka di dalam apa? Ada wirid-wirid yang apa? Wirid Rotibul Atos, ada Rotibul Haddad, ada Wirdul Latif, ada macam-macam wirid. Ada wirid-wirid yang biasa kita baca. Kalau niatnya kita membaca wirid, bukan membaca Al-Quran, ini enggak masalah. Tapi kalau niatnya ini membaca Al-Quran, bukan wirid, ini yang bermasalah. Kayak kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu surat Al-Quran. Itu ayat niatnya apa kita? Doa atau membaca Al-Quran? Doa. Kalau niatnya doa, ini nggak masalah. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran, ini bermasalah. Ada
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana minir rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Al-Quran bukan itu? Kan. Ayat Al-Quran. Kalau niatnya membaca Al-Quran nggak boleh. Kalau niat selawat gitu. Sholat nggak masalah, yang penting apa nggak niat baca Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya Nabi Allah siapa itu? Yunus aja. Yunus. Yunus yang di dalam perut Kan. ikan. Di Al-Quran diabadikan nggak? Abadikan. Lah kita niatnya apa itu? Tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kadang-kadang kalau kita lagi dizalimin, doanya tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah, maka apa? Niatnya doa nggak masalah. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran, ini bermasalah. Beb, kalau sama orang lagi haid baca sholawat boleh nggak? Sholawat itu Al-Quran bukan, Bu? Kayak burda, kayak apalagi berjanji, kayak tiba. Nah, ini Al-Quran bukan? Bukan. Bukan, itu karya ulama. Kayak sholat nggak masalah. Jadi kalau lagi haid banyak sholawat aja, apa sholat Ibrahimiyah atau dengerin burda atau dengerin macam-macam. Ini diperbolehkan. Maka kalau kayak hufad, orang-orang yang hafal Al-Quran, niatnya untuk menjaga hafalan, nggak apa-apa. Karena apa? Al-Quran itu kayak air, kayak yang lukis di dalam air. Kalau cepat hilangnya nggak, Bu? Kita hafalnya cepat. Tapi apa? 1-2 kali nggak dibaca, seminggu nggak baca Al-Quran, udah hilang hafalan kita. Kalau sama nggak kita baca terus, hafalannya cepat hilang. Apalagi kalau berbuat maksiat, pasti ada ayat-ayat Al-Quran yang udah mulai lenceng. Al-Quran bersih dia. Seandainya kita ngelakuin maksiat atau apa, hilangnya cepet. Kalau nggak sering-sering kita baca, ya udah hilangnya cepet banget. Kita mungkin dulu hafal juz 30 dari mulai Anas sampai Amma yatasaalun. Ini selesai hafal. Cuman gara-gara nggak sering dilatih terus dibaca, hilang. Apalagi Yasin. Kita hafal itu gara-gara apa? Sering ikut pengajian. Malam Jumat ikut. Coba 1 bulan nggak ikut, nggak baca Yasin, suruh baca Yasin lagi, Yasinnya hafal, tapi pertengahannya ada kadang-kadang keserimpet-serimpet. Nah, kenapa? Jarang. Maka kalau haid baca Al-Quran, tetap baca Al-Quran, tapi dengan niat apa? Tadi menjaga bagi hufat, tapi bagi orang-orang yang hafizul Quran. Tapi yang bukan hufat, ya udah baca yang lain dengan niat zikir. Ini nggak masalah. Terus apa? Orang haid haram melaksanakan ibadah puasa. Ini udah jelas. Nggak boleh puasa. Beda dengan sholat. Kalau sholat, hari-hari selanjutnya nggak harus diganti, Bu. Seumpama haid selama 7 hari. Yang perlu diganti cuma yang di awal sama yang di akhir doang. Yang pertengahannya ini nggak wajib diganti. Beda dengan puasa. Seumpama wanita haid 7 hari di bulan Ramadan, maka puasanya harus diganti 7 hari pula di lain bulan Ramadan. Yang selanjutnya ada apa? Cerai. Orang lagi haid bercerai, ini haram. Cerainya sah, tapi dosa. Talaknya jatuh tetap. Tapi apa? Si suaminya itu dapat dosa yang sangat besar. Kenapa? Emosi seseorang itu ketika haid nggak stabil. Ini Mbak Dikil, hormon apa-apa itu bisa apa? Nggak stabil katanya ya. Ini memang nggak stabil. Nah ini apa? Nggak boleh dicerai. Ada kejiwaan dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Makanya dikatakan oleh Nabi, ya ayuhan nas,
firman Allah, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna wahsul iddah. Hei nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitungan jumlahnya. Kasihan wanita dicerai ketika haid. Kasihannya apa? Masa iddahnya panjang, Bu. Masa iddahnya jadi panjang. 3 kali haid. Masa iddah itu kan 3 kali haid. Lah dia apa? Cerai ketika dalam keadaan haid. Lagi haid di cerai. Berarti masa iddahnya lebih panjang lagi nggak nih? Beda apa? Di masa suci dicerai. Maka besoknya udah haid. Kan lebih cepat. Jadi apa, ngasih kesempatan. Kok harus 3 kali haid? Kenapa? Satu apa? Supaya suami sama istri bisa islah. Bisa berbaik lagi. Ada masa untuk islah. Yang kedua, apakah di dalam perutnya itu ada janin atau tidak ada janin ini? Dan ini apa? Ayat tadi, kalau orang mau bercerai, ini jangan habis dikumpulin dulu. Habis dikumpulin malamnya, besoknya haram, nggak boleh ini. Tapi apa? Haidnya selesai, jangan dihubungin lagi. Tapi apa? Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang sangat dibenci Allah. Bahasanya bughdun itu benci. Tapi kalau abghad, yang sangat dibenci oleh Allah, ada apa? Cerai. Nah, jangan nyampe. Ini kalau suaminya yang menceraikan. Tapi kalau wanitanya yang minta cerai, beda loh, Bu. Ada apa? Laki-laki menceraikan. Tapi kalau wanita itu namanya khulu. Gugat cerai. Dengan cara apa? Dia memberikan sesuatu sama suami nih. Saya balikin apanya atau apa. Maka kadang-kadang kalau pernikahan itu ada baca apa itu? Kalau orang mau kawin itu ada kertas dari perjanjian lah, surat. Kalau seandainya 3 bulan berturut-turut tidak ngasih nafkah ataupun lain sebagainya, saya akan silakan menggugat ke pengadilan, maka saya akan berikan cerainya. Ini jatuh. Ini ada khulu. Kalau khulu nggak masalah, nggak dosa. Bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Ini udah jelas. Itu kita bahas sering, kita bahas. Jadi apa, kalau lagi haid ya jangan itu. Bersuci dengan niat ibadah. Orang wudhu, orang lagi haid wudhu gimana, haram wudhunya, Bu? Orang haid kok wudhu dengan niat wudhu, bukan dengan niat nyegerin badan, tapi niatnya wudhu, ini haram. Orang haid mandi, tapi mandinya dengan niat apa? Nawaitul husla li rafil hadasil akbar. Ini haram. Kenapa? Orang belum suci kok dia pingin mandi. Tapi kalau mau mandi, asal mandi aja, ya monggo, nggak dilarang. Mau wudhu, asal wudhu aja, bukan niat untuk bersuci, asal, badan panas, kayak wanita gini. Mungkin di sini ada yang menjaga wudhu. Perempuan ini mungkin ada yang suka menjaga wudhu. Jadi dia apa? Udah kebiasaan kalau sama nggak wudhu. Kayak kita biasa pakai cincin, nggak pakai cincin. Kira-kira gimana, Bu? Kayak ada yang kelangan nggak? Iya. Nah, ini orang yang biasa jaga wudhu, haid. Maka apa? Dia tetap basuh wajah, basuh kedua tangan, ini semua, tapi nggak niat bersuci. Ini apa? Nyegerin badan, nggak masalah. Tapi kalau niatnya bersuci, itu haram. Kok haram? Nah, tujuan wudhunya buat apa, Bu? Nyegerin badan. Sholat.
dia nggak bisa sholat. Megang Al-Quran, dia nggak bisa megang Al-Quran. Tawaf, dia nggak bisa tawaf. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, sujud tilawah, dia nggak bisa. Terus ngapain wudhunya? Nggak ada apa? Nggak boleh wudhu, haram wudhunya. Bisa itu apa? Buat lecek doang kan. Nah, ini ada 11 perkara yang diharamkan bagi orang yang lagi haid nifas. Nah, itu yang sama semua yang diharamkan buat orang yang hadas kecil diharamkan buat wanita tadi. Sholat, orang hadas kecil nggak boleh sholat. Megang Al-Quran, bawa Al-Quran, ini nggak boleh buat orang yang hadas kecil kalau nggak punya wudhu tuh. Tawaf kita nggak boleh. Ditambah lagi membaca Al-Quran, kemudian ditambah lagi berpuasa, kemudian menetap di masjid. Terus apa lagi? Ya itu cerai, ini nggak boleh. Terus melewati masjid atau mondar-mandir masjid, ini nggak boleh. Bersetubuh atau berngalap seneng antara pusar dan lutut, ini nggak boleh. Kemudian berwudu atau bersuci dengan niat bersuci, dengan niat beribadah, ini haram. Kalau niatnya bukan buat ibadah nggak masalah, tapi kalau niatnya lillahi ta'ala atau untuk ibadah karena Allah, ini nggak diperbolehkan. Insya Allah besok kita akan bahas lagi mengenai masih seputar wanita, yaitu masalah istihadah. Ini kita sudah selesai masalah haid dan masalah nifas. Besok kita bahas mengenai istihadah. Jadi ini perlu diperhatikan semuanya. Sholatnya juga yang dikodok mana aja harus diperhatiin. Jangan nyampe haid, udah haid ini jadi nggak usah ngodok. Ini bermasalah nanti. Masih utang sama Allah Ta'ala. Yang ditagihnya nanti di akhirat. Kita bermasalahnya di akhirat. Sekarang nggak masalah. Di akhirat yang bermasalah. Penutup. Jika darah haid atau nifas telah berhenti, maka tetap diharamkan melakukan hal-hal tadi. Orang wanita udah berhenti nggak haid, udah berhenti nggak nifas, tapi tetap haram 11 perkara tadi dilakukan sebelum dia mandi. Beb, kan saya udah selesai, Beb. Darahnya udah berhenti. Boleh nggak baca Al-Quran? Tetap nggak boleh. Beb, saya darahnya udah berhenti. Boleh nggak untuk Untuk sholat? Ya nggak boleh. Boleh nggak untuk netep di masjid? Nggak boleh. Sebelum mandi atau tayamum. Tayamum gimana? Yaitu kalau kena air bermasalah pada dirinya, boleh tayamum. Kalau sakit, kalau kena air merodok sakit, tambah sakitnya tambah parah, silakan tayamum menggunakan debu. Udah suci jenengan dengan debu. Atau nggak ada air. Seringnya kita kalau tadi sakit. Insyaallah besok bahas lagi mengenai istihadah. Bila hadirin Nabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana bi'annana qarabna wa anna asyrafna 'ala Allah israfna fatub 'alaina tawbah waghfir likulli hawbah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa zairil khilani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw syuhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi isma' fadlan wa juda manna la bihtisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salawat salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adal takhsis wahbi walhamdulillahi